mengenalkan ya atau mengajarkan tentang hadis. Nah, hadis pada masa ini pembelajarannya itu hanya sekedar mengajarkan tentang hadisnya itu sendiri, belum sampai kepada dirosah sanad, belum sampai kepada dirosah rijalul hadis ya, belum sampai kepada jarh wa ta'dil atau mentakhrij sebuah hadis, itu belum ya. Jadi pembelajaran dirosah sanad ini kedepannya itu berlangsung pada masa era setelah abad ke-20-an. Nah, pada masa Abdul Rauf Asingkili ini saja, kurikulum atau pembelajaran tentang hadis belum masuk ke pesantren. Ya, belum dimasukkan ke dalam pembelajaran formal lembaga pendidikan agama atau pesantren. Kalau di Aceh disebutnya dayah ya. Jadi sekolah-sekolah kayak kita, kalau daerah saya kayak TPA ya, ada TPA sore, TPA. Nah, kalau di Aceh namanya dayah, itu banyak ya. Nah, dayah ini adalah sebagai tempat orang-orang itu menimba ilmu pengetahuan yang datang kepada syekh, kepada kiai. Karena apa? Karena saat itu Portugis penjajah ya, dan melarang rakyat untuk belajar di sekolah formal. Karena adanya pelarangan bagi rakyat biasa, akhirnya mereka pergilah ke kiai untuk tetap menimba ilmu. Jadi yang boleh sekolah di sekolah rakyat itu hanya golongan bangsawan, pejabat. Nah, bagi rakyat jelata, rakyat kaum biasa yang saat itu mengenal kasta, ya, kenapa kasta di Indonesia ada? Karena ingat, Islam berkembang di Indonesia bukan sebagai agama tunggal dan bukan agama pertama. Islam itu datang setelah Indonesia ada agama sebelumnya. Animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Jadi bukan agama tunggal. Ya. Nah, karena Islam masuk melalui histori yang sangat baik, lemah lembut ya, dengan kearifan budaya lokalnya. Nah, Islam itu mampu diterima dengan baik. Yang sebelumnya masyarakat Indonesia sudah beragama lain. Animisme, dinamisme, Hindu dan Buddha. Jadi Indonesia ini bukan dengan satu agama, ya, bukan dengan satu agama, tapi Indonesia memiliki agama yang resmi. Kayak Jepang itu kan nggak beragama ya, agamanya Shinto matahari. Nah, kalau Indonesia punya agama, makanya Indonesia itu bukan agama tunggal, bukan punyanya Islam aja, ya, ada agama lain. Sejak dulu, bahkan dikatakan sekarang ada Yahudi di Indonesia ya, daerah Sulawesi itu kalau nggak salah. Nah itu kan Indonesia nggak tahu kenapa sampai bisa melegalkan agama Yahudi itu masuk ke Indonesia. Di Sulawesi itu sudah mulai ada agama Yahudi. Nah kemudian, dari situlah ya, Islam itu ternyata banyak diminati karena kelembutannya, karena perdamaiannya, karena kebaikannya, karena kearifannya, ya, sehingga bisa diterima. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Abdul Rauf dalam pengajaran agama, termasuk tarekat di dalamnya, inilah yang menyebabkan hadis juga berkembang tidak cepat saat itu. Jadi ulama hadis itu sedikit sekali waktu untuk menulis karya, ya. Kebanyakan karya yang ditulis itu adalah terjemahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Ya, saat itu mereka butuhnya pengajaran tentang fikih, maka menulislah ya, sambil ngajar, sambil nulis karya manuskrip. Karena waktu itu belum dibukukan seperti sekarang, ya. Nah, itu penulisan karya-karya semasa Abdul Rauf dan sebelumnya itu adalah sambilan. Karena apa? Waktunya sempit, ya. Belum sempat ngajar secara bebas, Portugis penjajah sudah datang. Gitulah. Jadi kadang dan mereka itu tidak fokus, tidak terlalu fokus karena disambi
berperang melawan penjajah. Ya. Jadi ulama saat itu memiliki peran penting juga dalam mengusir penjajahan di Indonesia. Ya. Jadi tidak hanya selain pengajaran agama, mereka juga menyusun strategi bagaimana mengumpulkan santri, mengumpulkan massa untuk melawan penjajahan. Ingat, ada sosiohistorinya. Ya. Ulamanya di bidang fikih, tetapi kenapa disebut juga sebagai dari kitab hadis, ya, seperti apa? Kutubus Sittah, disesuaikan dengan kondisinya. Jadi menulis kembali sesuai dengan bahasa yang mudah diterima saat itu. Menerjemahkan kitab hadis dengan bahasa daerah setempat. Itu Abdur Rauf. Ya. Jadi menuliskan karya-karya hadis diambil dari kitab-kitab hadis pokok seperti Kutubus Sittah dan yang lainnya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa daerah yang mudah dipahami. Agar apa? Karena tidak semua masyarakat Indonesia, bahkan hampir keseluruhannya tidak bisa bahasa Arab. Berbeda dengan Abdur Rauf yang 19 tahun lebih tinggal di Makkah Madinah untuk menimba ilmu. Pulang ke Indonesia karena ingin mengabdi ke negaranya. Maka diterjemahkan kitab-kitab Arab tadi, ya, hadis-hadisnya ke dalam bahasa mereka agar paham. Begitu cara pengajarannya. Ya. Jadi ini juga yang melatar belakangi kenapa ulama-ulama yang dikatakan pandai di bidang fikih, yang sebelumnya juga Nuruddin di bidang mantik, ya, di bidang torekot juga dikatakan ulama hadis karena mereka rihlah ilmiahnya juga banyak dari guru-guru yang bersumber dari banyak guru-guru yang yang beragam kemampuan ilmunya. Belajar dengan syekh ini di bidang fikih, belajar dengan syekh ini di bidang hadis, belajar dengan syekh ini di bidang torekot. Jadi banyaknya guru selama pengembaraan keilmuannya, ini juga yang melatar belakangi ulama ini juga ahli di bidang ilmu lain. Gitu. Di bidang fikih ahli karena belajar dengan syekh ini. Di bidang hadis ahli karena belajar dengan syekh ini. 19 tahun pengembaraan ilmunya. Gitu ya. Jadi kenapa kok ulama torekot juga dibilang ulama hadis? Karena dia juga belajar tidak hanya dari ulama torekot. Belajar dari ulama hadis juga selama di Timur Tengah sana. Ya kayak Cindy di kuliah belajar belajar nagom, belajar juga tafsir, belajar juga toreko, tasawuf, belajar juga apalagi di IK itu banyak ya. Ada fikihnya, ada PPKN kenegaraan, ada bahasa Inggrisnya, banyak. Nah, seperti itulah rihla keilmuan dari ulama-ulama ini yang belajar dari banyaknya guru yang menyebabkan latar belakang keilmuannya pun beragam. Nah, dituliskan dengan karya hadisnya karena tadi kebutuhan untuk menerjemahkan. Gitu. Jadi bayangin ya, sekarang kalian belajar itu sudah bebas ya. Artinya sudah merdeka belajar kalau kata Pak Nadiem. Ya, meskipun terkungkung ya, gitu ya. Disebut merdeka tapi terjajah. Ya enggak? Kita tuh terjajah. Dijajah dengan gaya yang lain. Nah, kemudian apa? Saat itu jajahnya berjajah beneran dengan senjata, ya, musuhnya itu nyata. Kalau kita kan musuhnya itu absolut ya, musuhnya itu nggak jelas ya, musuhnya itu kasat mata, iblis, setan ya, nggak kelihatan mata banget gitu ya, tapi terasa.
Kalau dulu benar terasa, benar terlihat penjajahannya. Jadi ulama-ulama waktunya itu juga banyak yang mereka habiskan untuk apa? Merumuskan bagaimana perjuangan kemerdekaan. Jadi tidak hanya melakukan pengajaran agama saja, tetapi juga sama-sama berjuang membebaskan dari penjajahan. Nah, kemudian semakin berkembangnya pengajaran tentang hadis ini adalah masa setelah ini, yaitu hadis itu mulai ya hadis itu mulai dikenal oleh masyarakat luas ya. Nah, pendekatan historis yang Islam lakukan karena apa dengan tanda mulai makin banyak yang memeluk agama Islam saat itu adalah angin segar juga untuk para ulama mengembangkan ilmu hadis lainnya saat itu. Ya, meskipun hanya sebatas mustalahnya saja, pengertian hadisnya. Kemudian membacakan hadisnya. Hadis tentang misalnya hadis tentang puasa dibacakan. Rasulullah saat itu berpuasa, diceritakan hadisnya, dibunyikan matannya, dibacakan redaksi hadisnya, kemudian dijelaskan sarahnya. Sebatas itu ya, belum sampai di rosa sanad, belum sampai pengertian hadis-hadis yang secara keilmuan atau secara teoritis. Gitu ya. Jadi ada yang sebelumnya Hamzah Fansuri, kemudian ada Nuruddin Ar-Raniri, dan yang ketiga adalah Abdur Rauf Asing-Kili. Dihafal ya, dihafal. Oke, pemakalah ada yang mau disampaikan lagi, silahkan. Dari pemakalah ada yang mau ditambahkan, silahkan. Nah, kalau ada si Hartini mungkin mau menambahkan, ya. Cukup. Atau teman-teman yang lain silahkan. Kalau ada yang mau bertanya kepada pemakalah tentang materi kita hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan kakak pemakalah dan teman yang lainnya, saya izin bertanya. Untuk para ulama-ulama zaman dahulu yang seperti Abdurrahman Abdurrauf Asingkili dan yang lainnya sebelumnya itu, beliau ketika belajar mencari guru itu beliau tuh sebantang kara aja atau bersama sahabat lainnya ya? Terima kasih. Ayo Cindy dan tim. Tua pun. Nur Fahmi mungkin mau jawab, Nur Fahmi. Nur Fahmi mau jawab. Atau teman-teman pemakalah silahkan kalau ada yang mau menjawab. Jadi saat melakukan pengembaraan ilmu, apakah sendiri atau ditemani oleh sahabat atau teman lainnya? Oke. Jadi Abdur Rauf itu ataupun ulama yang lain ya, ketika mengembara ilmu tentu nggak sendirian ya, tentu ada temannya yang mendampingi. Dan kalau dilihat saat itu kan pasti membutuhkan biaya yang besar ya. Orang kalau mau ke luar negeri, belajar di luar negeri itu kan pastinya dia membutuhkan biaya.
Dan biaya ini enggak kecil, biayanya lumayan besar. Kalau dengan nilai yang cukup besar, tentunya dia mempunyai keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik, ya enggak? Ya kan? Dengan kondisi ekonomi yang baik. Nah, ini menandakan bahwasannya Abdur Rauf itu berasal dari keluarga yang memiliki tingkat kondisi ekonomi yang cukup baik saat itu. Ya, jadi apa? Dilihat dari bapaknya, ya, adalah seorang ulama juga. Maka nurunlah kepada anaknya, dikirimlah anaknya untuk belajar di Timur Tengah. Nah, ketika pengembaraan ilmunya di Timur Tengah sana, tentunya ada sahabat teman yang menemaninya. Nggak mungkin di Arab sana, di Timur Tengah sana hanya sendiri. Ya, saat itu banyak sekali orang yang sudah mulai belajar dari satu ulama ke ulama yang lain, ya, dari satu majelis ke majelis lain, ya. Tetapi nah ini kan ada tuh biasanya ada gurunya siapa, ada muridnya siapa, ya, dituliskan nggak nih makalah. Jadi berguru kepada si syekh ini, kiai ini, kemudian murid dari Abdur Rauf adalah ini. Artinya setiap ulama belajar dimanapun dia mempunyai majelis atau komunitas sendiri. Meskipun komunitasnya berpindah-pindah. Ketika dia talaki langsung kepada syekh, ya, misalnya dari Syekh Syatariyah ini, ya, Abdullah bin Syatar, dia ketemu. Nah, pastinya di majelis itu ada orang-orang juga yang sama menuntut ilmu dengan Abdur Rauf, gitu ya. Nah, makanya ada disebut ulama yang sezaman. Nah, kalau dalam hadis Yunita, ulama yang sezaman dengan ulama yang pernah bertemu langsung, kedudukan hadisnya itu lebih kuat ulama yang bertemu langsung. Karena apa? Karena sudah pasti kedalaman ilmunya dapat dipercaya. Dia bisa langsung bertanya, dia bisa langsung menuntut ilmu langsung. Tapi kalau sezaman belum tentu bertemu. Dan kalau belum tentu bertemu, berarti dia hanya mendengarkan ilmu dari katanya. Dan hadisnya itu tidak lebih kuat. Nah, saya sezaman dengan Jokowi, tapi saya nggak pernah ketemu sama Jokowi. Maka apa? Nggak pernah ngobrol, ya. Jadi saya tahu Jokowi seperti apa ya dari media misalnya. Ya kan itu media bisa saja diedit, dikamuflase. Karena apa? Adanya jarak antara saya dengan Jokowi. Meskipun sezaman. Beda lagi misalnya Cindy dengan saya bertemu langsung. Maka apa yang saya sampaikan Cindy langsung mendengarkannya. Sehingga Cindy dapat menilai. Saya biasanya orangnya ngomongnya gini-gini nih. Ketika dia mendengarkan informasi dari yang lain, Cindy bisa mengetahui kebenaran atau tidaknya dengan melihat karakter saya biasanya ngomong gimana. Gitu kan Cindy? Ya, gitu. Jadi paham ya, Yunita. Jadi tidak sendiri, ya. Pastinya ada yang menemani, ada sahabat sezamannya. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Ibu, berarti bisa dibilang gini nggak sih Bu, orang-orang zaman dahulu itu menuntut ilmu kayak orang yang sekarang nih yang menuntut ilmu di salah satunya itu di Kairo misalnya. Mereka itu hanya misalnya kan kalau sepengetahuan saya dari guru saya gitu ya, beliau kan jadi belajarnya itu nggak di kelas kayak di Indonesia gitu, jadi di masjid terus berkumpul gitu. Ibu Betul. dulu orang dulu kayak Iya. gitu. Iya sama. Dan ini sejak zamannya Rasulullah, Yunita. Jadi ada yang namanya Ahlus Sufah, ya. Ahlus Sufah pernah dengar kan? Ya, Ahlus Sufah adalah sahabat ya yang difasilitasi oleh Nabi untuk belajar di serambi masjid ya yang ada di samping rumahnya Nabi ya. Di mana Ahlus Sufah itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti di mana Nabi majelis ya. Dikatakan Ahlus Sufah karena dia tinggalnya itu di serambi masjid. Nabi yang ngasih makan, Nabi. Nah, jadi ada forum-forum kecil, memang tidak di kelas. Jadi di kelas itu hanya formalitas ya. Di kelas itu karena apa? Syekh guru itu kerjaannya jamaah muridnya itu bukan hanya orang yang kuliah, tapi terbuka oleh umum. Misal Syekh Yusri, seorang dokter.
ya kan? Kenal ya Syekh Yusri? Ulama besar juga di Mesir ya, berpengaruh. Beliau kalau ngajar di luar dari praktek kedokterannya itu misalnya ngajar di masjid ini, masjid A, maka siapapun boleh datang dan boleh mengikuti pengajiannya. Bagi yang mahasiswa, dia mengetahui jam Syekh Yusri ada di sini. Tapi bagi orang yang kebetulan lewat kemudian ada taklim Syekh Yusri, boleh hadir. Seperti itu juga ulama saat itu, sahabat saat itu, Nabi saat itu. Jadi siapapun yang melihat majelis, dia merasa ingin tahu dan perlu, maka dia boleh datang ke majelis tersebut. Terbuka untuk umum. Kalau di luar ya, kalau di Mesir itu boleh. Jadi bukan khusus untuk mahasiswanya, kecuali kalau sudah masuk ke kampus ya, area Al-Azhar itu memang hanya untuk orang-orang yang kuliah. Tapi ketika ada di masjid, ada di serambi masjid, ada di majelis taklim mana, itu orang boleh ikut pengajiannya. Gitu. Terima kasih, Bu. Ibu, saya mau nanya, Ibu. Silahkan, Hamidah. Iya, Ibu. Kalau saya lihat ya, Bu, kemarin kan kalau nggak salah Syekh Ar-Niri itu sempat jadi mufti di Aceh, terus memang rihlahnya beliau itu di Aceh. Terus juga saya lihat Abdul Rauf As-Singkili ini ada riwayat di Aceh juga. Kenapa ya, Bu, dominan rata-rata ulama-ulama Nusantara itu di Aceh gitu, Bu? Karena pergerakan Islam saat itu berkembangnya awal mula di Aceh. Ya, awal mula itu di Aceh. Jadi mereka ini kan bukan orang Indonesia ya, orang keturunan. Jadi silsilahnya itu tidak langsung lahir di Indonesia, tetapi ada keturunan saja. Kayak misalnya ibunya saja dari jalur ibunya, ya kan? Atau dari jalur bapaknya saja gitu. Tapi kalau dari rata-rata mereka ini adalah bukan yang lahir di Aceh. Ya, ataupun seandainya lahir di Aceh tapi pasti ada besar di luar Aceh ya. Nah, kemudian kenapa berangkatnya dari Aceh? Karena saat itu kerajaan Islam yang besar pertama kali itu memang berasal dari Aceh dulu. Ya, berasal dari Aceh. Makanya Aceh sekarang dikenal dengan Serambi Mekah. Ya enggak? Karena apa? Karena memang saat itu pusat peradaban Islam itu ada di Aceh. Dan sampai sekarang nilai-nilai luhur Islam itu, hukum-hukum Islam masih besar di Aceh. Gitu. Jadi Aceh dikenal dengan salah satu meskipun banyak di Indonesia yang perkembangan Islamnya cukup pesat di Aceh. Gitu. Hamidah, kan kalau di Jawa masih ada unsur-unsur kejawennya, masih ada unsur-unsur budayanya. Nah, kalau di Aceh itu memang murni pengajarannya ya dari agama Islamnya itu sendiri, gitu. Makanya ya Aceh disebut sebagai Serambi Mekah, ya kan? Oke, silahkan yang lain ada yang mau ditanyakan terkait Assalamualaikum, Ibu. Izin bertanya boleh? Ya, silahkan Winda. Ya, Ibu. Winda izin bertanya. Kalau untuk yang Hamzah Fansuri sama Abdul Rauf itu kan sama ya, Bu? Lebih ke tasawuf ya, Bu? Nah, kalau yang Hamzah Fansuri kan kalau kita lihat yang kemarin sempat ada kontra tuh soal pernyataan beliau yang tentang nyatuin nilai Tuhan dengan makhluk. Nah, kalau yang Abdul Rauf ini kayak anteng anyem aja nggak ada kontra kayak gitu atau sebenarnya ada, Bu? Gitu. Sama, Abdul Rauf ini masih dalam situasi politik juga ya. Tetapi bedanya untuk pemahaman torekotnya sendiri, Abdul Rauf itu dapat diterima. Ya, dapat diterima dengan bukti adanya
perluasan pengajarannya sampai ke Cirebon itu ya ada, kemudian sampai di Tasik ya Abdul Muhi ya Pamijahan. Nah itu ada. Ini menandakan Torekot Syatariah yang dikembangkan dan diajarkan dibawa oleh Abdul Rauf ini dapat diterima pemahamannya oleh masyarakat Indonesia. Ya kan? Apa tadi sudah dijelaskan ya sama pemakala dengan pemahaman Torekot Syatariah yang dibawanya yang berasal dari India ini. Kalau Allah itu adalah hak, ya hakiki, benar, ada, tapi mutlak satu, ya. Meskipun kadang-kadang ada meskipun sampai kepada tingkatan tajalli itu tingkatan yang tinggi, di mana sudah ada basyar penglihatan ya antara Tuhan dengan makhluknya, tetapi tidak menyatukan, ya. Alam itu memang berasal perwujudannya dari Tuhan. Iya, kalau misalnya tidak ada Tuhan, tidak ada yang menciptakan alam. Tetapi bukan berarti alam itu adalah Tuhan. Sebagaimana pemahaman dari Hamzah Fansuri. Ya kan? Nah, sementara manusia yang sudah menganggap dirinya itu dengan tingkat keimanan yang tinggi, ya, yang melihat setiap dia sholat diperhatikan oleh Allah, yang dia berbuat buruk diperhatikan oleh Allah. Nah, itu kan sampai tingkatan orang itu sudah khauf, sudah takut, ya. Karena apa? Merasa diawasi oleh Tuhannya. Nah, paham inilah dari paham Syatariah, ya kan? Berbeda dengan paham wujudiyah, bahwasannya kalau wujudiyah itu kan nyatu, ya, meleburnya itu ya alam ya makhluk, ya alam ya Tuhan, ya, padahal alam itu adalah makhluk, ya, sementara Tuhan itu adalah kholik, ya, antara makhluk dengan kholik itu adalah dua hal yang berbeda. Itu kalau di Syatariah, tapi kalau di wujudiyah ya alam sebagai makhluk, di dalamnya ada kholik, nyatu. Ya, artinya kan Allah bertempat, berwujud. Sementara Allah itu adalah tidak mempunyai tempat, Allah itu tidak memerlukan wujud, Allah itu tidak memiliki bentuk. Gitu, Winda. Nah, kemudian apakah ada gejolak? Tentu ada gejolak ya, tetapi ini tidak sebagaimana yang terjadi ketika Hamzah Fansuri itu ada pemahamannya. Dibuktikan dengan apa, Winda? Adalah dibuktikan dengan meluasnya paham Syatariah yang dibawa oleh Abdul Rauf Asingkil ini. Semakin meluas, semakin melebar, dan bisa diterima. Artinya apa? Rasional kemanusiaannya itu bisa dimengerti. Akhirnya apa? Pahamnya itu berkembang kemana-mana. Ada yang ke Cirebon, ya saya lupa itu siapa guru Torekot, mursyidnya yang di Cirebon. Kemudian mursyidnya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Nah, artinya kan banyak orang yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Abdul Rauf Asingkiri ini. Itu, Winda. Ibu, saya mau menanggapi, boleh Ibu? Iya, berarti begini nggak sih Bu? Kan beliau itu berdua mengambil topik yang memang sedang hangat gitu ya, dari faktor politik dan lain sebagainya, terutama terkait dengan makhluk dan zat Allah. Nah, terus kemudian antara Syatiriah dengan wujudiyah itu adalah paham mereka masing-masing ya Ibu. Cuma topiknya itu tadi tentang wujud, keesaan Allah dan makhluk. Begitu bukan Ibu? Bukan. Jadi ini adalah paham yang mereka dapatkan ketika mereka berguru di Timur Tengah, ya kan? Jadi pendirinya ini kan adalah Abdul Rauf Asyattar ya. Abdullah bin Syattar kalau nggak salah. Nah, ini adalah syekh atau ulama pendiri Syatariah yang berasal dari India. Nah, kemudian Abdul Rauf ini berguru kepadanya selama rihlah ilmiah atau pengembaraan keilmuannya. Nah, ketika berguru kepada Abdullah bin Syattar inilah dia mendalami yang namanya ajaran Syatariah. Nah, ketika dia mendalami, dibaiat, sudah diberikan ijazah, boleh mengamalkan dan mengajarkan, maka dia kembali ke Indonesia dengan pemahaman Syatariah yang dia peroleh dari gurunya tersebut.
Begitu juga dengan Hamzah Fansuri. Sama. Jadi bukan buah akal pemikiran dari Hamzah Fansuri semata dan juga bukan dari pemikirannya Abdul Rauf murni, bukan, tetapi adalah paham yang memang didirikan, kemudian mereka belajar ya, kemudian didalami sampai diperoleh ijazah oleh gurunya, diizinkan untuk mengajarkan, mengembangkan dan mengamalkan. Gitu. Jadi kalau dalam torekot itu harus ada mursyidnya, ada guru. Guru inilah yang akan membimbing seorang pengikut torekot ya untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi, ma'rifat. Kan ada tahalli, tajali, takholi, ya kan, masuk kepada agama, kepada Tuhan, mengamalkan, sampai kepada tingkatan dia seolah-olah sudah melihat gitu. Jadi ada tingkatannya. Jadi mengimani, kemudian mengerjakan, mengamalkan sampai kepada tingkatan melihat dan mempercayai gitu ya. Tingkatan dalam torekot itu. Ada tahalli, takhalli, tajalli gitu. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Nah, atau tingkatan ketika kita sudah mengimani, kita mempercayai, ya artinya kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya sampai kepada tingkatan iman yang tinggi yaitu ihsan. Kita beribadah seolah-olah Allah melihat kita, gitu ya. Langsung dievaluasi. Kita nggak mau nih nampak buruk di mata Allah, maka kita menjaga dari hal-hal yang Allah tidak sukai. Seperti itu kurang lebih. Nah, dari tingkatan yang seperti inilah yang membuat orang itu merasa semakin dekat dengan Tuhannya. Dan ternyata cara beribadah seperti ini diminati oleh masyarakat Indonesia saat itu. Nah, makanya banyak hadis-hadis mereka mengambil pengajaran tentang sufi, tentang torekot, diambil dari hadis-hadis sufi. Jadi dipilih lagi. Kan hadis itu banyak sekali ya. Temanya ada tentang fikih, ada tentang akidah, ada tentang muamalah, tentang syariah. Nah, ada juga hadis tentang teologi atau hadis tentang sufi misalnya. Nah, ulama-ulama ini mengambil seperti itu. Jadi mengambil hadis-hadis yang berkaitan tentang sufi, tentang torekot, dibacakan bunyi redaksi hadisnya, kemudian dijelaskan. Nah, seperti itu. Itu ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silahkan. Atau yang mau menanggapi, menambahkan, boleh silahkan. Paham sampai sini ya? Jadi kita harus memahami siapa tokoh ini ya, kemudian rihla ilmiah adalah pengembaraannya menuntut ilmu ya, dari satu tempat ke tempat lain, dari Timur Tengah ke Yaman, ke Iran, ke Mesir, ke Makkah, ke Madinah, itu disebut perjalanan keilmuannya ya. Tentunya mereka tidak sendiri, pasti ada generasi ya, ada semasa, ada orang-orang yang juga belajar dengan Syekh ini yang saat itu bersama dia ya, bersama ulama tersebut. Kemudian setelah melakukan pengembaraan keilmuan kembali ke Indonesia, ada disebut dengan sosiohistori. Bagaimana kondisi Indonesia saat itu, kemudian ulamanya sebenarnya lebih potensial, bukan lebih potensial, lebih mendalami ulama fikih, misalnya dikenalnya dengan ulama fikih atau ulama mantik ya, atau ulama di bidang balaghah atau ulama. Nah, itu adalah salah satu bentuk disebut sosiohistorinya ya. Kemudian dikenal dengan torekotnya ini. Nah, kita jadi hafal ya bagaimana perjalanannya, kemudian bagaimana cara pengajaran hadisnya, karyanya apa yang berkaitan dengan ilmu hadisnya ya, apakah menyadur dari kitab-kitab hadis atau menulis ya, menulis atau menerjemahkan. Nah, itu yang disebut sebagai karya. Kenapa karyanya tidak banyak dan kenapa karyanya tidak dibukukan misalnya? Ya karena tadi ternyata ada faktor lain. Salah satunya mereka juga ternyata tidak hanya
mengajar, tapi ada perjuangan kemerdekaan yang mereka sambi ketika mereka mengajarkan tentang agama atau tentang majelis-majelis keilmuan yang mereka dirikan. Gitu. Jadi orang datang dari rumah itu sambil bawa parit ya, sambil bawa celurit, sambil bawa tembak kan ya. Karena apa? Pulang dari pengajian bisa saja ketemu penjajah gitu. Kurang lebih digambarkan kayak gitu. Oke, paham sampai sini? Insya Allah paham Ibu. Oke, baik. Pemakalah ada yang mau dilanjutkan atau ada yang mau ditanyakan lagi pemakalah? Sedikit mungkin ada ingin pembacaan kesimpulan Ibu. Silahkan. Yang kencang bacanya sampai teman-teman yang di belakang ini hafal, tahu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya barusan dan juga teman-teman yang berpartisipasi. Dan selanjutnya adalah sesi pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Siti Alifia Nur Azizah. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya saya ingin membacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Adapun kesimpulannya, jadi hari ini kita membahas tentang biografi dari Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili atau yang kerap disapa dengan panggilan Syekh Abdurrauf Singkil. Beliau itu lahir pada tahun 1024 Hijriah atau bertepatan pada 1615 Masehi di Singkil, Aceh. Beliau juga sebagai ulama tasawuf, beliau itu tidak dapat dipisahkan dari perkembangan tarekat Syatariahnya. Jadi beliau membawa tarekat Syatariahnya ke Indonesia. Beliau adalah orang pertama yang membawa tarekat tersebut ke Indonesia. Hampir semua ordo tarekat Syatariah di Nusantara silsilahnya tarekat ini tersebar ke Aceh hingga Sumatera Barat. Kemudian berkembang menyusur ke Sumatera Selatan hingga Cirebon. Dalam bertasawufnya, Abdurrauf menganut paham bahwa satu-satunya wujud hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tarekat Syatariahnya ini diterima di kalangan masyarakat Indonesia. Pemahamannya itu. Mungkin sekian kesimpulannya, Kak. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan kesimpulannya dari Siti Alifia Nur Azizah. Dan untuk sesi selanjutnya adalah penutupan. Terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman dan juga Ibu yang sudah menambahkan juga. Mari kita akhiri sesi diskusi ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.